Selamat datang di Universitas Islam Malang. Universitas Islam Malang didirikan pada 27 Maret 1981 oleh para kiai, para ulama, para cendekiawan muslim yang memiliki cita-cita untuk mempersiapkan sebuah lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan bangsa dan negara bahkan dunia. Fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Malang sungguhlah sangat memadai sekali. Dari sisi akreditasi, Universitas Islam Malang saat ini sudah ada 8 yang telah terakreditasi A. Ini menunjukkan bahwa Universitas Islam Malang memiliki satu progresivitas yang luar biasa, terutama dalam meningkatkan akreditasi eksternal. Tetapi untuk mutu internalnya pun juga kita bangun sedemikian rupa. Sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, Unisma telah melakukan sejumlah kerjasama untuk meningkatkan kualitas lembaga. Kerjasama itu dilakukan baik dalam negeri maupun luar negeri. Unisma perguruan tinggi yang tepat untuk mencetak insan yang cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial, dan akan mengantarkan anak didiknya ke gerbang mobilitas akademis ekonomi sosial. Takwa, mandiri, profesional, berkhidmat untuk menebar rahmat. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di SMP Negeri 24 Malang. Sekolah ramah anak yang aman, bersih, sehat, bebas bullying, peduli, berbudaya lingkungan hidup, serta menerapkan, melaksanakan, dan membudayakan program PPK, yaitu program penguatan pendidikan karakter. SMP Negeri 24 Malang beralamatkan di Jalan Simpang Leksa Adi Sucipto, Gang Makam, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. SMP Negeri 24 Malang adalah sekolah yang berdiri pada tahun 2006 dengan sekolah standar nasional terakreditasi A. Untuk menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang nyaman, SMP Negeri 24 Malang menyediakan fasilitas yang memadai. Dengan luas tanah 4.490 meter persegi serta 2.527 meter persegi untuk luas bangunannya. SMP Negeri 24 Malang memiliki ruang belajar sebanyak 18 kelas reguler, 3 kelas PPST, perpustakaan, lab IPA, lab komputer, lapangan untuk olahraga sekaligus upacara. Visi kami adalah terwujudnya insan SMP Negeri 24 Malang yang smart, sehat, peduli, berbudaya lingkungan, berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain aktivitas belajar dan mengajar, SMP Negeri 24 Malang juga mendukung siswa-siswinya untuk berorganisasi dalam lingkungan sekolah, di antaranya OSIS, pengurus kelas, dan pramuka. Hal ini tentu saja untuk membentuk karakter siswa, melatih kemampuan bersosialisasi dengan siswa lainnya, serta pihak terkait agar tercipta pribadi yang memiliki mental baik dan tangguh. Maju terus pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enda Suci Permatasari,
guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 24 Kota Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari Universitas Islam Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Kiki, silakan Ki, untuk memimpin doa. Oke, terima kasih. Saya mau tahu ini suaranya Dinda. Dinda mana Dinda? Oh, Dinda kemana? Sakit. Oke. Kemarin masih masuk ya? Ari? Ya. Aurel? Rani? Kenapa Ran? Vino? Zelda? Kemudian Jarot? Jarot mana Jarot? Oke. Ada 3 orang ya teman kita. Semoga lekas sembuh semuanya ya. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu, ada gambar apa itu? Siapa yang tahu? Banjir. Di mana? Yang baru saja terjadi. Yang lagi panas-panasnya. Di Blitar, ada lagi di mana? Di Trenggalek, di daerah Jawa Timur. Yang di malam kemarin itu, iya, di Kabupaten Malang semuanya banjir ya. Semuanya banjir. Nah, ini salah satu kejadiannya. Kira-kira kalian tahu ada banjir itu dari mana biasanya? Dari sungai. Bukan, maksudnya kalian tahu info kalau ada sesuatu terjadi. Iya, dari sebuah news atau berita. Dari adanya berita itu, kita yang dari Malang nih bisa tahu bahwa oh, di daerah sana sedang terjadi banjir. Nah, sekarang coba kalian lihat di Mentimeternya masing-masing, sudah bergabung semua ya. Kalian isi bagaimana perasaan kalian hari ini sebelum memulai pelajaran hari ini. Oh, ada saya luar biasa. Ini semangat sekali berarti. Ada 12%. Kemudian ada saya baik, saya biasa saja. Atau ada yang sedih ini ya. Siapa tahu ada yang sedang gundah gulana. Nah, sekarang kita mulai memasuki aksi nyata para pelindung bumi. Ini mulai masuk bab keempat. Nanti kita akan memberikan aksi nyata untuk melindungi bumi kita. Nah, melalui pembelajaran teks berita eksplanasi berbasis masalah dengan teknik STAD. STAD itu tim. Nanti kita akan buat tim-tim ya. Peserta didik mampu menerapkan strategi memahami teks berita eksplanasi dengan mengonfirmasi 5 prediksi. Jadi nanti harus bisa mengonfirmasi berapa? 5 prediksi ya. Dan yang telah dibuatnya dengan tepat, jadi harus betul semuanya secara mandiri. Kita nanti akan bergabung dengan tim, tapi juga harus bisa secara mandiri. Seperti itu ya. Ada berapa tadi yang harus bisa dikonfirmasi? Iya. Harus ada 5. Nah, kira-kira pernah nggak sih kalian membaca berita? Pernah? Oh, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21. Oh, hampir semuanya ya. Semuanya pernah ya? Keren. Nah, kira-kira apa sih yang kamu ketahui tentang berita? Coba sekarang ketik di Mentimeternya. Apa ya berita itu? Apa sih berita itu? Enggak, dicatat aja. Menurut pemikiran kalian, apa sih berita itu? Sudah muncul kan di HP-nya masing-masing? Sekarang coba diketik. Jawaban yang kalian tulis akan muncul di sana. Info terkini. Berita memberikan informasi tentang masalah, kejadian, dan permasalahan. Memberitahukan masalah atau bencana dan berita penting.
memberi informasi kepada masyarakat, suatu informasi yang ditampilkan. Oke, berita itu sarana untuk memberi informasi, bisa melalui TV, HP, koran. Oh iya, bagus ini jawabannya. Kejadian yang terbaru. Coba kita keep dulu ya. Ini pendapat-pendapat kita mengenai berita. Nanti di akhir pembelajaran kita coba lihat apakah jawaban kita sudah tepat. Nah, biasanya kita membaca berita di mana nih? Paling sering di mana? Ada media cetak dan media daring. Di mana? Daring. Iya, daring ya. 100%. Iya. Ada yang pernah membaca dari koran? Pernah ya. Pernah ya. Tapi lebih sering di media daringnya seperti itu. Oke. Coba sekarang saya mau tahu apa saja contoh nama harian yang pernah kalian baca. Ini saya beri contoh yang pernah saya baca, ada Jawa Pos. Coba kalian pernah membaca di laman apa? Kalau di Instagram biasanya portal berita apa namanya? Apa yang kalian ketahui? Malang Post ya. Ada Malang Post yang paling dekat dengan kita ya. Pasti isinya tentang berita-berita yang ada di Malang. Ada lagi? Hot News, Kompas, ada Lambe Tura, ada Hit News, ada Kalimantan Post. Oh, siapa ini dari Kalimantan Post? Atau membaca secara daring? Siapa yang mengisi dari Kalimantan Post? Ada yang mau membagi? Kompas TV, Liputan 6, mana lagi nih? Yandex Post, iNews, Babe, 4likur berarti website sekolah kita ya. Kemudian Break News, Wikipedia. Oke. Nah, kita akan membentuk tim. Satu tim berisikan 3 laki-laki dan 3 perempuan. Atau 3 laki-laki 2 perempuan. Pokoknya satu tim itu berisi 5 orang. Jadi kita akan membentuk 6 tim. Nah, tim yang mendapatkan tim yang terlebih dahulu terbentuk nanti akan saya beri stempel piala. Jadi hari ini kita akan mengumpulkan stempel piala untuk masing-masing diri kita. Setelah itu siapa yang mendapatkan stempel piala paling banyak di akhir akan ada hadiah. Ya. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga harus sudah berkumpul dengan kelompoknya yang tadi saya sebutkan. Cukup 5 orang saja, ada laki-laki dan perempuan. 1, 2, 3. Sudah. Kalau sudah, langsung ambil ini. Ketua kelompoknya langsung ambil. Langsung di sini. Kalau sudah, ketua kelompok langsung ke depan. Silakan sekarang dalam hitungan ketiga langsung lari ke kelompoknya, langsung dibuka amplopnya dan dipasang. 1, 2, 3. Mendapatkan piala lagi. Kalau sudah langsung disebutkan gambarnya apa? Sudah? Belum diangkat. Ayo. Mana? Belum. Nggak mau, belum. Oke. Kita akan membuka lembar kerja. Tadi siapa nih yang dapat piala? Oke, kelompoknya Selin dan Ani lagi ya. Oke, nanti kelompok yang lain ya, saya tunggu ya.
Harus cepat dan tepat. Tolong diberikan ke kelompok belakang. Lembar kerja peserta didik di lembar ketiga. Nah, kita perhatikan dulu. Ada 5 prediksi. Ada prediksi krisis iklim merupakan penyebab utama dari banjir bandang Pakistan. Nah, kita setelah ini akan memirsa sebuah tayangan video. Tapi sebelum memirsa, kita prediksi dulu. Jadi, kita akan mengisi kolom paling kiri. Ada sebelum memirsa. Kita isi dengan tanda centang apakah prediksi tersebut benar atau salah. Jadi terlebih dahulu kita isi. Sekarang silakan dari tayangan ini, sebelum menonton ya, kita belum memutar videonya, kita baca dulu pernyataannya dan centang benar atau salah menurut kalian. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Saya beri waktu 3 menit untuk berdiskusi mengisi benar dan salah. Sebelum memirsa dan setelah memirsa, apakah jawaban kita sama-sama, centangnya itu sama-sama di kotak yang sama? Kalau di kotak yang sama berarti jawaban kita benar. Sudah? Sudah selesai? Nah, kalian nggak paham kan? Berarti tuliskan pertanyaan itu di kolom pertanyaan ya. Apakah yang dimaksud dengan deforestasi? Bisa jadi, nanti kita lihat bersama-sama videonya. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak kalian pahami, kemudian ada istilah yang tidak pernah kalian ketahui, boleh ditulis di tabel pertanyaan. Sudah ya? Pakistan pun telah mengumumkan keadaan darurat nasional pada Jumat 26 Agustus 2022 setelah hampir 1.000 orang tewas dalam peristiwa tersebut. Hasil diskusi kita tadi, kan kita sudah menjawab tadi ya di kolom sebelum memirsa. Nah, sekarang kita samakan dengan kolom setelah memirsa nih. Apakah kita sama menjawabnya? Kalau sama berarti jawaban kita betul. Jawaban kita benar. Coba kita bahas satu persatu ya. Kelompok siapa ketuanya? Vino. Siapa? Ilham. Vino. Vino, untuk pernyataan yang pertama, bagaimana hasil diskusi kelompoknya? Sebelum dan setelah, apa jawabannya? Sebelum memirsa apa jawabannya? Betul. Kemudian setelah memirsa? Betul juga. Jawabannya dibaca dulu pernyataannya. Tanah kemiskinan, banyak lereng gunung curam, hancurnya tanggul dan bendungan, serta variasi iklim menjadi penyebab mengapa banjir Pakistan menjadi mematikan. Ya. Sebelum memirsa apa? Salah. Berarti sebelum memirsa anggapanmu pernyataan itu salah. Ternyata setelah memirsa benar. Nomor 3, yang benar itu ada di kolom benar. Ya. Nah, sekarang silakan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul, kemudian diskusikan dengan kelompok kalian jawaban dari pertanyaan itu. Bisa dipahami? Tadi kan ada yang bertanya, Bu, apa itu siklus monsun? Apa itu deforestasi? Nah, itu silakan rangkai pertanyaannya di kolom pertanyaan. Kemudian boleh mencari dari sumber manapun. Tadi kan juga sudah muncul ya jawabannya di video. Tapi mungkin kalau terlalu cepat bisa mencari di Google boleh, di kamus juga boleh, terserah. Diskusikan dengan kelompok kalian, tulislah di kolom jawaban. Siklus monsun itu seharusnya bukan angin, melainkan hujan yang tak terputus. Bagaimana, ada yang menanggapi lagi? Siklus monsun itu apa? Iya, betul.
Monsun adalah siklus hujan yang tidak terputus. Jadi hujannya itu pagi, siang, malam, besoknya itu masih hujan secara terus menerus begitu. Kemudian siapa lagi yang mau mengonfirmasi jawaban dari temanmu tadi? Tadi deforestasi, penggundulan, kegiatan penebangan hutan. Ya, kegiatan penebangan hutan. Siapa yang mau menanggapi? Kira-kira jawabannya benar atau salah? Deforestasi apa? Penebangan hutan. Coba gimana? Iya, suatu peristiwa terjadinya penggundulan hutan akibat banyaknya penebangan hutan. Betul. Rata-rata tadi jawabannya bagus-bagus, benar. Mungkin yang tadi menjawab tidak tahu, nggak tahu YGTW. Nah, itu bisa membaca jawaban-jawaban dari teman kalian tadi. Berita adalah informasi yang ini harus aktual atau terkini. Kemudian faktual, benar-benar terjadi, penting diketahui. Jadi sebuah berita itu harus penting. Kalau berita tentang kita sedang makan, itu bukan berita namanya. Karena itu kan nggak penting ya diketahui oleh banyak orang ya kalau kita sedang makan. Oh, kalau makan besi ya beda lagi ya. Nah, kemudian harus menarik nih beritanya. Setelah itu berita harus sistematis, tersusun secara rapi. Jadi orang yang membaca atau memirsanya itu bisa dengan mudah memahaminya. Dan lengkap memuat unsur adiksimba. Siapa tuh adiksimba? Oh iya, pinter. Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa dan ya, bagaimana. Kemudian ringkas. Berita itu tidak boleh bertele-tele dan harus netral. Jadi tidak boleh memihak salah satu kubu. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas juga di awal pembelajaran, itu ada media cetak, elektronik, internet, dan media sosial. Kalau adiksimba tadi yang ini ya, apa, di mana? Nah, setelah ini kita akan membaca teks yang ada pada buku paket. Halaman berapa ya? Coba dibuka buku paketnya. Pada bab 4, aksi nyata para pelindung bumi. Ada 3 teknik membaca yang bisa kita lakukan. Ada membaca memindai atau scanning. Nah, teknik ini digunakan untuk mencari informasi tertentu tanpa membaca info secara seluruhan. Kalau dulu tuh ada buku telepon atau kamus itu kan kita bisa mencari. Misalnya kita mencari deforestasi, berarti kita mencari di yang huruf depannya D. Kemudian kita scan saja, kita tidak perlu membaca semuanya. Kita hanya mencari mana yang deforestasi. Nah, itu contoh dari scanning. Kemudian ada membaca sepintas lalu dulu, ada skimming. Teknik membaca cepat yang memperhatikan poin utama dari bagian teks tertentu. Sehingga dari proses ini didapatkan konsep umum terkait isi dari teks itu. Tapi membaca skimming ini tidak perlu dilakukan secara mendalam, yang penting kita paham isinya apa. Dan ada teknik yang terakhir yaitu membaca teliti atau close reading. Itu berarti kita harus benar-benar membaca dan paham sepenuhnya. Harus benar-benar dibaca setiap isinya itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja yang ada di lembar terakhir. Di sini ada lagi prediksi. Tapi ini kegiatannya membaca. Kalau tadi kan memirsa, menonton video. Sekarang kegiatannya membaca. Nah, apa yang akan kita baca itu ada di halaman 105, yaitu Gerakan Pasukan Muda Pelindung Bumi. Seperti tadi
sebelum membaca, kita isi dulu prediksi yang ada di tabel sebelah kiri sebelum membaca. Baru setelah itu kita membaca sambil mengisi yang sebelah kanan. Begitu ya. Nah, untuk membaca ini supaya bisa lebih cepat, berarti kita harus menggunakan teknik apa? Skimming, betul. Jadi kita bisa hanya melihat pernyataan ini, kemudian kita cari pernyataan ini ada di paragraf berapa, begitu. Jadi tidak perlu membaca semuanya, itu bisa. Kita fokus ke pernyataan-pernyataan yang sudah disajikan. Masih bingung? Gimana? Nomor 3 sama 5. Nah, sekarang menurut kamu nih, membuang sampah di gunung itu akan menyebabkan bencana alam atau enggak? Rani akan membacakan hasil pekerjaannya. Silakan untuk jawaban nomor 1. Ekosistem terpenting yang berada di sekitar kami. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Sebelum membaca, benar. Setelah membaca, benar. Iya, betul. Jawabannya betul. Untuk yang nomor 1, jawabannya benar. Iya. Sekarang yang kedua. Selain menjaga kelestarian alam, meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Sebelum membaca salah, setelah membaca salah. Gimana yang lainnya? Iya. Betul ya, jawabannya salah. Untuk yang nomor 3 sekarang. Membuang sampah di gunung akan menyebabkan bencana alam. Sebelum membaca benar, setelah membaca benar. Iya. Rani ya, Rani selamat mendapatkan stempel piala karena paling cepat dan paling apa tadi? Cepat dan tepat. Sekarang kita akan bermain game dengan tim, tapi ini timnya akan terbentuk acak oleh kuisis ya. Jadi bukan lagi tim kita. Ya dong, nanti tim yang paling tinggi di skornya akan mendapatkan piala masing-masing individunya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, perolehan pialanya akan ditambahkan seperti itu ya. Ya dong, nanti tim yang paling tinggi di skornya akan mendapatkan piala masing-masing individunya. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, perolehan pialanya akan ditambahkan seperti itu ya. Kuisis ini itu ya, semakin cepat poinnya semakin tinggi ya. Ayo. Ya. Boleh kalau mau berkumpul dengan timnya. Selamat untuk tim Grumpy Monkeys. Mana? Sini. Bukunya mana? Kasih stempel dulu. Buku tulis. Oke, sekarang siapa yang mendapatkan piala 4? Yang mendapat piala 5? Ada yang mendapat 6? Siapa nih? Kelompoknya Sally, juara 1. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Kita akan mengisi refleksi yang ada di bagian paling bawah ini ya. Kita isi refleksi secara mandiri. Jangan lupa mengisi refleksi ya. Assalamualaikum. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, totalnya 10 ya. Oh iya, oke. Berarti nanti mendapatkan voucher ya.